Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang sedang standby di rumah di depan televisi untuk menyaksikan siaran langsung dari TV Mimosa. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, kita tidak perlu berhenti berdoa. Kita berdoa terus agar kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita terhindar dari virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai instruksi pemerintah, stay at home atau semua masyarakat berusaha untuk berada di rumah saja. Artinya kita semua tetap berada di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Kenapa hal ini dilakukan? Tidak lain untuk memutuskan penularan virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Anak-anakku sekalian yang sedang berada di rumah. Pembelajaran di sekolah diliburkan dan semua siswa berada di rumah saja. Hal itu bukan berarti kalian tidak belajar, tetapi walaupun kalian berada di rumah, kalian tetap diwajibkan untuk terus belajar melalui berbagai media yang ada, melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Salah satu contohnya pada hari ini, kalian bisa belajar melalui siaran yang ditayangkan oleh TV Mimosa. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada hari ini kita akan membahas materi atau belajar tentang PPKN. Saya rasa kalian semua sudah tahu apa itu PPKN. Sudah tahu kan? PPKN adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah materi PPKN, materi untuk kelas 7. Topik terakhir atau bab terakhir pada semester genap ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita awali dengan doa. Kepada kalian semua yang sedang standby di depan TV, saya persilakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Boleh duduk saya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, topik materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan. Daerah dalam kerangka negara kesatuan. Di sini saya tayangkan ada
gambar peta Indonesia. Yang mana yang dimaksud dengan daerah dalam kerangka negara kesatuan adalah semua wilayah yang ada dalam peta Indonesia ini, itulah wilayah atau daerah yang ada dalam ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kalian melihat peta Indonesia, maka dari semua pulau-pulau, daerah-daerah yang ada di berbagai pulau yang ada dalam peta Indonesia, itulah yang disebut dengan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, subtopik yang akan kita bahas pada hari ini adalah subtopik pertama tentang perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Tentang perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa kata perjuangan bukanlah hal yang baru bagi kalian. Kalian semua sudah tahu perjuangan itu adalah apa. Perjuangan itu yang bagaimana. Ya, oke anak-anak, perjuangan adalah apa yang dimaksud dengan perjuangan? Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Perjuangan adalah usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Jadi bagi masyarakat Indonesia, bagi bangsa Indonesia yang telah melakukan perlawanan terhadap penjajah untuk mencapai kemerdekaan, itulah yang dikatakan dengan perjuangan. Begitu juga dengan kita semua yang sedang melakukan segala kegiatan untuk mencapai tercapainya tujuan negara, itu juga disebut dengan perjuangan. Bukan itu saja anak-anakku, kalian semua berusaha belajar, tidak berhenti belajar, belajar seterus menerus adalah untuk mencapai hasil yang maksimal atau mencapai nilai yang bagus, itu juga disebut dengan perjuangan. Usaha yang kalian lakukan di dalam berlatih yang benar untuk mencapai keberhasilan dalam suatu kompetisi. Kompetisi itu juga dikatakan sebagai perjuangan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, berbicara mengenai perjuangan, dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, telah banyak perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Masyarakat dari berbagai daerah yang ada di wilayah negara kesatuan telah melakukan perjuangan, telah melakukan perlawanan terhadap penjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Contohnya seperti perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Surabaya, perlawanan rakyat Sulawesi, perlawanan rakyat Kalimantan. Itulah beberapa contoh yang Ibu tayangkan tentang perlawanan yang telah dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di dalam mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Perlu kalian ketahui bahwa bukan hanya daerah Maluku saja, bukan hanya rakyat Aceh saja, atau bukan rakyat Sulawesi saja yang mengadakan perlawanan, tetapi perlawanan di dalam melawan penjajah itu dilakukan oleh semua daerah, semua masyarakat yang ada di daerah-daerah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, berbicara mengenai perjuangan, kita ketahui bersama bahwa perjuangan yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan adalah dilakukan dengan benar-benar, sehingga kita bisa menikmati betapa enaknya hidup di alam merdeka seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian, kemerdekaan yang kita nikmati sekarang bukanlah pemberian dari Jepang atau bukan didapat dengan begitu saja. Tetapi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang adalah hasil perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia pada waktu lalu.
Mereka mempertaruhkan harta benda, mereka mempertaruhkan jiwa dan raga. Mereka melakukan semua itu agar negara kita menjadi suatu negara yang merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka, anak-anak? Merdeka adalah bebas dari cengkraman bangsa penjajah. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa perjuangan atau perlawanan yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat di daerah di wilayah Negara Kesatuan Indonesia mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu? Tidak lain adalah untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan sendiri. Jadi perlawanan yang dilakukan, perjuangan yang dilakukan adalah untuk mencapai kemerdekaan. Merdeka agar bangsa kita menjadi suatu negara yang merdeka. Bebas dari cengkraman penjajah dan memiliki kedaulatan. Memiliki kedaulatan artinya bangsa Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur negaranya, untuk mengatur rakyatnya sendiri. Tidak diatur oleh bangsa penjajah. Anak-anakku sekalian yang saya sangat cintai, puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah pada saat dibacakannya teks proklamasi. Pada saat dibacakannya teks proklamasi, itulah saat yang dikatakan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena dengan dibacakannya proklamasi itu membuktikan bahwa bangsa kita telah menjadi suatu bangsa yang merdeka, artinya lepas dari penjajahan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ada peristiwa sejarah yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. Peristiwa sejarah apakah itu, anak-anak? Apakah kalian mengetahuinya? Peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa Rengas Dengklok. Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa sejarah yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pernahkah kalian mengetahui atau mendengar tentang peristiwa Rengas Dengklok? Untuk itu, saya akan menayangkan cuplikan dari peristiwa Rengas Dengklok yang dimaksud. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir dari bangsa-bangsa lain dengan melampirkan tanda tangan dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Soekarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke
Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Ya. Anak-anakku sekalian, itulah cuplikan peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa yang terjadi sebelum bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, peristiwa Rengas Dengklok adalah satu peristiwa di mana terjadi penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh tokoh pemuda. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan di Rengas Dengklok. Mengapa? Untuk apa? Untuk apa mereka diamankan di Rengas Dengklok? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh pemerintah tentara Jepang. Anak-anakku sekalian, saya akan kembali setelah tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo atas nama pemerintah Kota Gorontalo yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amalia-amalia Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anakku sekalian yang saya cintai, setelah kalian menyaksikan cuplikan peristiwa Rengas Dengklok tadi, saya berharap agar kalian dapat mengamati dengan baik, dan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang cuplikan video tadi, bisa dihubungi nomor yang ada di layar TV Anda pada sesi setelah pembahasan materi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, peristiwa perlu kalian ketahui bahwa peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh kaum pemuda, oleh kelompok pemuda Indonesia, dan mengamankan kedua tokoh ini di Rengas Dengklok. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuan adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh dengan pemerintah tentara Jepang. Anak-anakku sekalian, apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Perlu kalian ketahui bahwa pada saat rencana persiapan proklamasi kemerdekaan, terdapat dua kelompok, yaitu kelompok tua dan kelompok muda. Yang dimaksudkan dengan kelompok tua adalah diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo diantaranya. Ya. Kemudian kelompok muda, yang kelompok muda diantaranya adalah Soekarni dan Wikana misalnya. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok tadi adalah terjadinya perbedaan pendapat di antara kedua kelompok tadi, yaitu kelompok tua dan kelompok muda, di mana kelompok muda meminta kepada Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan tidak melibatkan PPKI. Ya. Kalian tahu kan apa itu PPKI? Pada pertemuan pembelajaran yang lalu kita sudah bahas tentang PPKI. Kelompok muda tidak menginginkan melibatkan PPKI. Mengapa? Karena kelompok muda ini menganggap bahwa PPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan benar-benar merupakan hasil perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa usulan dari kelompok muda tadi tidak disetujui oleh kelompok tua. Mengapa? Karena Insinyur Soekarno merasa bertanggung jawab karena beliau adalah ketua PPKI. Perbedaan pendapat inilah yang mengharuskan atau yang menjadikan penculikan atau menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, setelah melalui perdebatan yang sangat panjang di antara kelompok tua dan kelompok muda, maka pada akhirnya Insinyur Soekarno menyetujui apa yang menjadi keinginan dari kelompok muda, yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itulah kelompok muda pada saat itu, pada tanggal 16 Agustus 1945 langsung menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok menuju ke Jakarta. Anak-anakku sekalian, setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Jakarta tengah malam, kemudian mereka langsung mempersiapkan perumusan naskah proklamasi. Di manakah naskah proklamasi itu dirumuskan, anak-anakku? Apakah kalian tahu di mana? Iya, setelah melalui pertimbangan yang panjang, maka disepakati perumusan naskah proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda. Ya. Ini gambar rumah Laksamana Maeda.
tempat dirumuskannya naskah proklamasi. Anak-anakku sekalian, mengapa tokoh perumus naskah proklamasi memilih Rumah Laksamana Maeda sebagai tempat perumusan naskah proklamasi? Ada dua alasannya. Adalah pertama, Laksamana Maeda memiliki hubungan yang baik dengan salah satu tokoh perumus naskah proklamasi, yaitu Ahmad Soebardjo. Itu alasan pertama. Alasan pertama adalah karena Laksamana Maeda memiliki hubungan yang baik dengan Ahmad Soebardjo. Kemudian alasan yang kedua adalah karena Laksamana Maeda adalah orang Jepang, maka diperkirakan tidak akan ada kecurigaan tentara Jepang yang lain bahwa masyarakat Indonesia sedang membahas persiapan proklamasi di tempat itu. Itu alasan yang kedua, anak-anak. Alasan yang kedua adalah karena Laksamana Maeda adalah orang Jepang, maka tidak akan ada kecurigaan dari tentara Jepang yang lain bahwa masyarakat Indonesia sedang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan di tempat itu. Itulah kedua alasan mengapa Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, siapa saja tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi? Satu adalah Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo merumuskan kalimat pertama yang ada dalam naskah proklamasi. Bagaimana kalimatnya, anak-anak? Kalimat usulan dari Ahmad Soebardjo adalah, kami rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kalimat pertama naskah proklamasi yang diusulkan oleh Ahmad Soebardjo. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Bagaimana bunyi kalimat yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu kalimat kedua usulan dari Insinyur Soekarno. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Dr. Andus Muhammad Hatta. Dr. Andus Muhammad Hatta menyempurnakan dan menggabungkan kedua usulan yang diberikan oleh dua tokoh tadi. Kemudian diadakan sedikit perubahan. Sehingga inilah naskah proklamasi yang ditulis oleh Muhammad Hatta setelah menggabungkan kedua usulan dari dua tokoh perumus naskah proklamasi tadi. Kita lihat di sini. Proklamasi Kami Bangsa Indonesia, ini kalimat pertama yang diusulkan oleh Ahmad Soebardjo. Ya. Ahmad Soebardjo merumuskan kalimat pertama, kami rakyat Indonesia. Di sini dirubah menjadi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat yang kedua yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno juga mengalami perubahan. Di sini ditulis mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya. Kalimat dengan secermat-cermatnya itu dirubah menjadi dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Inilah rumusan naskah proklamasi yang disusun oleh, yang disempurnakan atau dirubah oleh Muhammad Hatta dari usulan dua tokoh tadi, yaitu Ahmad Soebardjo dan Insinyur Soekarno. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, setelah melalui proses perubahan, maka Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Naskah proklamasi diketik oleh
Sayuti Melik. Ya, Sayuti Melik yang mengetik setelah diperbaiki naskah proklamasi itu, susunannya setelah diperbaiki kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Ya. Anak-anakku sekalian, naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik adalah naskah proklamasi yang telah mengalami perubahan atas persetujuan bersama. Artinya atas persetujuan ketiga tokoh maka diadakan perubahan naskah proklamasi itu yang sudah dirubah. Itulah yang diketik oleh Sayuti Melik. Perubahan apa saja yang ada pada naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik adalah ini perubahannya. 1, kata tempo diganti menjadi tempo. Kita lihat naskah tadi ini. Di sini ada kata tempo. Tempo ini dia diganti menjadi tempo. Ya. Kemudian perubahan yang kedua adalah wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kita lihat di sini di bagian bawah dari naskah proklamasi yang disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Wakil-wakil bangsa Indonesia ini diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Kemudian perubahan yang ketiga adalah di sini dalam naskah yang ditulis kembali oleh Muhammad Hatta adalah Jakarta 17805. Diadakan perubahan menjadi Jakarta hari 17 artinya hari ke-17 bulan 8 tahun 05. Itulah perubahan yang dilakukan terhadap naskah proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu anak-anak, itulah hasil naskah proklamasi dan sampai dengan saat ini yang kita ketahui naskah proklamasi seperti yang kita ketahui sekarang itulah yang diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, perlu kalian ketahui bersama bahwa penyusunan naskah proklamasi itu dilakukan sampai dini hari, ya, dilakukan sampai dini hari. Kemudian pada tanggal 17 Agustus hari Jumat pukul 10 naskah proklamasi ini dibacakan. Jadi naskah proklamasi dibacakan pada hari Jumat pukul 10 di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Siapakah yang membacakan naskah proklamasi? Kita lihat cuplikan pembacaan naskah proklamasi yang akan Ibu tayangkan setelah ini. Oke anak-anak, itulah cuplikan pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, ya, didampingi oleh Muhammad Hatta. Ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, perlu kalian ketahui bahwa naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta. Walaupun sebelum itu Insinyur Soekarno meminta
agar semua peserta yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi ikut menandatangani naskah proklamasi tersebut. Tetapi salah seorang tokoh pemuda dalam hal ini Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan teks proklamasi. Itu menandakan dengan dibacanya naskah proklamasi itu membuktikan atau merupakan pemberitahuan kepada masyarakat dunia bahwa Indonesia telah menjadi suatu negara yang merdeka. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, perumusan naskah teks proklamasi itu dilakukan dalam suasana yang genting, atau juga perumusan naskah proklamasi itu dilakukan dengan dalam suasana yang sangat tergesa-gesa. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa bukan berarti naskah proklamasi ini tidak memiliki makna. Walaupun tergesa-gesa, dua kalimat yang ada dalam naskah proklamasi memiliki makna yang sangat dalam. Apa makna kalimat yang ada dalam naskah proklamasi tersebut? Adalah satu, kalimat pertama mengandung makna kemerdekaan Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Itu makna kalimat pertama. Kemerdekaan Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Maksudnya adalah dengan dibacakannya naskah proklamasi, maka itu merupakan pengumuman kepada masyarakat Indonesia seluruhnya dan juga pengumuman kepada masyarakat dunia bahwa pada hari ini tanggal 17 Agustus 1945 telah lahir negara yang baru, yaitu negara Indonesia. Atau pada hari ini tanggal 17 Agustus 1945 negara Indonesia telah menjadi suatu negara yang merdeka. Artinya negara yang lepas dari cengkraman bangsa penjajah. Kemudian makna yang kedua. Kalimat yang kedua mengandung makna bahwa pemindahan kekuasaan harus dilaksanakan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Pemindahan kekuasaan yang dimaksud adalah pemindahan kekuasaan yang tadinya adalah kekuasaan kolonial atau kekuasaan penjajahan, kemudian dia berubah menjadi kekuasaan bangsa Indonesia sendiri. Itu perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi pertumpahan darah. Ya, itulah anak-anakku makna yang sangat mendalam yang ada dalam dua kalimat yang ada dalam naskah proklamasi negara Indonesia. Anak-anakku sekalian, makna proklamasi ini juga memiliki makna yang sangat baik bagi bangsa Indonesia. Memiliki makna bagi bangsa Indonesia, memiliki makna dalam berbagai aspek. Apa saja makna naskah proklamasi bagi bangsa Indonesia? Adalah pertama, makna dalam aspek hukum. Makna dalam aspek hukum. Artinya dengan adanya proklamasi kemerdekaan, hukum yang sebelumnya adalah hukum kolonial diganti dengan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu hukum nasional. Itu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dalam aspek hukum. Artinya sebelum negara kita merdeka, maka hukum yang berlaku adalah hukum penjajahan. Setelah dibacakannya naskah proklamasi, maka hukum penjajahan ini berubah menjadi atau diganti dengan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu hukum nasional. Kemudian makna yang kedua adalah aspek historis. Aspek historis, makna proklamasi kemerdekaan dalam segi aspek historis adalah proklamasi merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih
kebebasan dari belenggu penjajah. Artinya anak-anak, dengan dibacakannya proklamasi, maka itu merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia di dalam meraih kebebasan dari belenggu penjajah. Anak-anakku sekalian, kita saksikan dulu tayangan yang lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Gorontalo, atas nama pemerintah Kota Gorontalo, yang saat ini didampingi oleh Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Ketua DPRD Kota Gorontalo, Bapak Dandim 1304 Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo, dan Ketua Majelis Ulama Kota Gorontalo, menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah. Kami mengajak pada seluruh warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh khusyuk dan mengamalkan seluruh amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh tawadhu. Kami menganjurkan untuk tidak melaksanakan mudik. Bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang punya orang tua maupun sanak saudara di daerah-daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran virus corona, untuk tidak melakukan mudik. Sebaliknya, bagi warga masyarakat Kota Gorontalo yang bekerja di daerah yang sudah tergolong zona merah penyebaran COVID-19, yang orang tua dan keluarganya berada di Kota Gorontalo, diharapkan orang tua dan keluarganya yang berada di Kota Gorontalo bisa membangun komunikasi untuk menunda kepulangan datang di Kota Gorontalo. Kami pemerintah Kota Gorontalo dan seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah senantiasa bekerja keras untuk mencegah masuknya virus corona atau yang kita sebut dengan COVID-19 di Kota Gorontalo. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo untuk diindahkan. Gorontalo bergerak, Gorontalo menjaga, Gorontalo bertahan, Gorontalo melawan corona. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang ada lain. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana saya tidak suka di sini, aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Dia ketemukan kembali ada ketuan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohung Guling hanya di Mimosa TV. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Aspek makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dalam aspek historis adalah proklamasi merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kebebasan dari belenggu penjajah. Artinya bahwa dengan proklamasi kemerdekaan, maka bangsa Indonesia yang tadinya dijajah oleh bangsa Jepang menjadi suatu bangsa yang merdeka. Merdeka artinya lepas dari cengkraman bangsa penjajah. Ya. Anak-anakku, saya rasa kita sudah merasakan betapa enaknya hidup di alam kemerdekaan. Ya. Enak ya hidup di alam kemerdekaan. Kita bisa sekolah
kemana saja yang kita mau, kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan selama itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Ya, enak hidup di alam kemerdekaan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan ini sampai titik darah terakhir. Ya, anak-anakku sekalian, makna proklamasi dalam aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis. Proklamasi memberikan perubahan kepada bangsa Indonesia dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Jadi dengan yang dimaksud dengan aspek sosiologis adalah dengan adanya proklamasi memberikan perubahan bangsa kita yang tadinya dijajah menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari penjajahan atau bebas dari belenggu penjajahan. Kemudian aspek yang keempat, ya. Aspek yang keempat adalah aspek kultural. Ya. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dalam aspek kultural ini adalah proklamasi membuat bangsa Indonesia yang dulunya tertindas menjadi bangsa yang memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama. Jadi tadinya negara kita, bangsa yang ditindas, dijajah, tetapi setelah dengan adanya proklamasi kemerdekaan maka bangsa kita memiliki derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Oke anak-anak, aspek yang berikut adalah aspek politis. Makna proklamasi dalam segi aspek politis bagi bangsa Indonesia adalah proklamasi menjadikan negara Indonesia memiliki kedaulatan sendiri dan pemerintahan sendiri yang akan mengatur sendiri rakyat Indonesia mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itu aspek politis. Proklamasi dengan memproklamasikan kemerdekaan maka bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia memiliki kedaulatan sendiri. Kedaulatan adalah memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam hal apa anak-anakku? Adalah kekuasaan dalam mengatur negaranya sendiri, dalam mengatur bangsanya sendiri untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita. Itu makna proklamasi dalam aspek politis. Kemudian makna yang terakhir adalah aspek spiritual. Ya. Aspek spiritual, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dalam aspek spiritual adalah proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Itu diperoleh berkat rahmat Allah yang merupakan doa dan usaha bangsa Indonesia sendiri. Anak-anakku sekalian, jadi kemerdekaan, makna proklamasi dalam aspek spiritual adalah kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah juga merupakan rahmat Allah yang maha kuasa. Rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat doa dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita bahas pada hari ini tentang subtopik perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku sekalian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas tentang materi yang kita bahas pada hari ini, saya beri kesempatan kepada kalian untuk membahas sama-sama dengan Ibu dalam forum ini. Kalau ada yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Ibu beri kesempatan. Oke anak-anak, berarti ya. Halo. Ya halo.
Nama dan asal sekolah. Nama dan asal sekolah. Afril Wijaksono, SMP 1. Iya, silakan sayang. Siapa yang berselisih? Siapa yang berselisih paham yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Oke, itu pertanyaannya. Oke anak-anak, apakah ada anak-anak di rumah yang bisa menjawab pertanyaan? Makasih. Iya sayang, sama-sama. Apakah ada anak-anak di rumah yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Wicaksono dari SMP Negeri 1 Gorontalo? Ibu persilakan. Ada yang bisa menjawab? Oke, tidak ada. Oke, siapa tadi namanya? Wicaksono ya, dari SMP Negeri 1 Gorontalo. Perlu saya sampaikan bahwa latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu adalah terjadinya perbedaan pendapat antara kelompok muda dan kelompok tua. Yang mana yang dimaksud dengan kelompok tua adalah diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kelompok muda itu yang mana diantaranya adalah Sukarni, Wikana, dan Sukarni dan Wikana, itu kelompok muda. Mengapa perbedaan pendapat yang mana yang terjadi di antara mereka, di mana kelompok pemuda tadi meminta kepada Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan tidak melibatkan PPKI. Kenapa? Karena PPKI adalah merupakan lembaga yang dibentuk oleh bangsa Jepang. Tetapi tokoh tua dalam hal ini Insinyur Soekarno tidak menerima hal itu. Itulah perselisihan atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Bisa yang bertanya tadi bagaimana jawabannya? Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Saya persilakan pada anak-anakku yang ada di rumah. Ada lagi pertanyaan sayang? Ibu persilakan kepada anak-anakku yang di rumah. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekarang untuk mengetahui sejauh mana... Oh ya, oke silahkan. Halo. Halo. Putus. Oke anak-anak, tidak ada lagi pertanyaan ya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu bahas tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Boleh kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dengan siapa? Dari sekolah mana? Saya Putra Ibrahim, Bu. Iya. Fitra Ibrahim. Dari SMP 3 Muhammadiyah. Oke, ya. Kenapa, Sayang? Pertanyaannya apa? Apa tanggapan dari penjajah Jepang setelah dibacakan proklamasi 17 Agustus? Oke. Apa tanggapan pemerintah tentara Jepang setelah dibacakannya teks proklamasi? Ya. Itu. Apa ada teman-teman yang bisa menjawab dari sana? Apa ada anak-anak yang bisa memberikan jawaban? Kalau ada yang bisa menjawab silakan. Ya. Oke anak-anak, oke. Saya akan memberikan sedikit jawaban terhadap Ibrahim. Bagaimana tanggapan pemerintah Jepang terhadap pembacaan naskah proklamasi? Tentu saja bangsa Jepang merasa kaget ya pada waktu itu. Tentu saja pemerintah Jepang merasa kaget pada waktu itu. Tetapi pemerintah Jepang sudah tidak bisa berbuat apa-apa
karena pada saat itu pemerintah Jepang sudah menyerah kepada tentara sekutu sehingga di negara Indonesia telah menjadi kekosongan telah terjadi kekosongan kekuasaan, ya, terjadi kekosongan kekuasaan sejak Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Itulah kesempatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Oke, Fahri dari SMP Muhammadiyah 3 puas dengan jawabannya? Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Dari mana? SMP mana? Dengan siapa? Halo. Halo, namanya siapa? Asal sekolah? Dari mana? Pertanyaannya apa? Oke, anak-anak, waktu bertanya sudah habis. Sekarang, belum habis. Halo. Oke, anak-anak, waktu bertanya sudah habis ya. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi, boleh kan Ibu memberikan pertanyaan? Ya, yang bisa menjawab silahkan telepon ke nomor yang ada di layar TV Anda. Ya, pertanyaan yang pertama adalah ya, tadi kalian sudah menyaksikan atau menonton sekilas terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua yang lagi duduk di depan televisi menyaksikan siaran ini, apa latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Siapa yang bisa menjawab? Tolong hubungi nomor yang ada di layar TV Anda. Apakah latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Ayo, siapa yang bisa? Ayo anak-anakku, apa yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Oh, Halo. Nama? halo, Ya, namanya, asal sekolahnya? saya Jonathan Londa, asal sekolah saya SMP Takri ya. SMP. Oke, jawabannya apa sayang? Saya ingin menjawab peristiwa Dengklok itu tadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Oke. Di mana golongan muda ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak dengan PPKI karena PPKI adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang, sedangkan golongan tua ingin memproklamasikan dengan PPKI. Terima kasih. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Nilai 100 untuk SMP Santa Maria. Iya, oke. Masih ada lagi pertanyaan yang berikut dari saya. Setelah kalian menyaksikan, setelah kalian melihat tadi naskah proklamasi, kira-kira makna apa yang makna yang sangat mendalam yang terdapat dalam naskah proklamasi itu adalah apa? Apa makna proklamasi? Makna yang ada dalam naskah proklamasi. Apa ya? Coba semua yang berada di depan televisi, kalau bisa menjawab silakan hubungi nomor yang ada di TV Anda. Oke, halo. Semua yang berada di depan televisi. Halo. Halo. Nama dan alamat sekolah, sayang? Oke. Halo. Makna kalimat yang ada dalam naskah proklamasi.
Nama Muhammad Malarangin, SMP 1. Oke. Apa makna kedua kalimat yang ada dalam naskah proklamasi? Makna yang ada dalam kalimat proklamasi SMP 1. Oke. Kedua kalimat yang ada dalam naskah proklamasi. Maknanya itu adalah kemerdekaan Indonesia. Di mana kemerdekaan Indonesia diraih tanpa ada campur tangan campur tangan dari asing atau kemerdekaan diraih tanpa ada campur dan diraih dengan perjuangan dan diraih dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, putus-putus ya. Oke, tepuk tangan untuk terima kasih ya. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, itu makna proklamasi adalah pengumuman kepada masyarakat dunia, kepada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia pada saat itu telah menjadi suatu bangsa yang merdeka, artinya lepas dari cengkraman penjajah. Oke, nah Nana, masih ada satu pertanyaan untuk anak-anakku yang lagi berada di depan televisi menyaksikan siaran ini. Siapa sajakah tokoh yang berperan dalam perumusan naskah proklamasi? Siapa saja ya? Oke, ayo. Anak-anakku yang berada di depan televisi, tolong ambil HP-nya, hubungi ke sini. Ibu mau dengar siapa saja yang tahu tokoh perumus naskah proklamasi itu siapa saja? Iya, halo. Ya. Mana suara TV mana? Halo, tolong kecilkan suara TV di rumahnya ya. Supaya saya Oke, apa? Siapa saja tokoh perumus naskah proklamasi? Halo. Halo. Halo, Ya, nama siapa? Asal sekolah? Nur Halida Jegdetiro dari SMP 5. Iya, tolong kecilkan suara TV di rumah, sayang. Iya. Iya. Siapa saja tokoh perumus teks naskah proklamasi? Insinyur Soekarno, Iya. Siapa lagi? Muhammad Hatta, Terus? Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Kurang tepat. Ya. Iya. Oke. Ibu perlu luruskan tokoh yang terlibat dalam perumusan naskah proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya, tepuk tangan untuk yang di rumah SMP Negeri 5 Gorontalo. Terima kasih atas partisipasinya. Anak-anakku sekalian, sesi tanya jawab sudah berakhir dan sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua yang berada di rumah ya. Boleh silahkan ditulis atau lihat buku paket yang ada di tangan di rumah kalian, buku paket PPKN. Tugas yang harus kalian kerjakan yang Ibu akan berikan adalah aktivitas 6.1 dan tabel 6.1. Ada? Sudah dilihat di buku di rumahnya? Atau silakan ditulis tugasnya. Ya, anak-anakku sekalian, tugas yang Ibu berikan ini
perlu kalian kerjakan di rumah dan dilaporkan kepada guru mata pelajaran PPKN di sekolah masing-masing. Apa itu melalui grup atau melalui wadah yang sudah disiapkan dalam pembelajaran dengan kondisi stay at home pada saat ini. Anak-anakku sekalian, khusus buat anak-anakku SMP Negeri 13 Gorontalo, tugas yang Ibu berikan ini ada di bab 6, kemudian aktivitas 6.1 dan tabel titik 1. Kalian semua harus mengerjakan tugas itu dan kemudian laporkan di grup WA yang telah kita gunakan sebagai wadah pembelajaran dan pemantauan tugas selama belajar di rumah. Oke anak-anak, saya rasa itulah materi pembelajaran PPKN yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dalam kondisi stay at home, belajar di rumah. Selamat belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.